Mas, silakan duduk Mas. Ya, Baik, saya Misbatul Sholihin. Sebelumnya namanya siapa? saya Mas Putra Keperluannya apa nih? mau diskusi mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, perspektif kepastian dan keadilan pemilu. Oke, saya bantu deh untuk diskusi terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, perspektif kepastian dan keadilan pemilu. Betul? Betul? Yakin ini? Ya. Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu, memang dalam kehidupan bermasyarakat, berselisih atau bersengketa adalah sesuatu yang tidak bisa diindahkan dari kehidupan bermasyarakat. Seringkali emosi, konflik menjadi munculnya sengketa permasalahan di masyarakat. Namun Islam itu tidak membiarkan sengketa berlarut-larut tanpa arah. Al-Quran telah memberikan pedoman yang jelas dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi Mas Putra, kita itu disuruh untuk beriman dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka farudduhu ilallahi wa rasuli, yakni kita itu agar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman yang menjadikan kebijakan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan. Gitu ya Mas Putra? Ya, kita kontekskan dengan pemilu di Indonesia. Dalam perspektif pemilu di Indonesia, Ulil Amri telah membuat pedoman sebagai pedoman atau pijakan jika terjadi perselisihan, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana undang-undang itu terkait dengan pemilihan. Pada pasal 466 dijelaskan, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari munculnya SK yang dikeluarkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten. Betul ya? Ya. Oke. Jadi Mas Putra, Undang-Undang 7 tahun 2017 ini sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Lantaran apa? Undang-Undang 7 tahun 2017 ini memberikan kepastian hukum, di mana kepastian hukum ini menjadikan proses pemilu menjadi lebih struktur, lebih adil, lebih terpercaya, sehingga meminimalkan konflik dan sengketa yang berkepanjangan. Dengan apa Undang-Undang 7 ini memberikan kepastian hukum? Yakni dengan cara menetapkan prosedur yang jelas. Jadi prosedur di sini jelas. Terus kemudian menjamin keadilan dan transparansi. Selain itu, di dalam Undang-Undang 7 ini juga menentukan batas waktu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Terus memberikan putusan, beberapa ada putusan yang final dan mengikat. Dan tentunya Mas Putra, terkait dengan ini menyediakan lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Bawaslu terkait dengan sengketa proses pemilu. Artinya apa? Bawaslu diberikan mandat untuk menyelesaikan pemilu. Hal ini tertuang dalam pasal 93, pasal 97, pasal 101 maksudnya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Di sana dijelaskan Bawaslu di setiap tingkatan bertugas melakukan pencegahan, melakukan penindakan dalam rangka pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Bawaslu dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum juga menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya apa, Mas Putra? Di sini memang
Bawaslu berperan sebagai penegak keadilan pemilu sebagaimana mandat Undang-Undang 7 tahun 2017. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Jadi Bawaslu dalam konteks ini sebagai penegak hukum. Gitu ya? Ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Terima kasih. Lalu bagaimana? Tadi Mas Putra kan bilang bagaimana dengan keadilan Bawaslu? Kepastian tadi kan sudah. Sekarang prinsip keadilan Bawaslu. Ya ini keadilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ditunjukkan melalui proses yang adil, transparan dan objektif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk didengar. Jadi ketika ada sengketa kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk didengar. Selain itu dalam rangka untuk keadilan pemilu juga tindakan yang tegas sesuai dengan hukum. Yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak peserta dan pemilih. Hal ini memastikan bahwa pemilu berjalan jujur, adil, demokratis, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Terima kasih Mas Putra, yang sabar ya kalau ada sengketa pemilu, yang sabar. Karena apa? Karena sengketa itu seringkali memberikan energi kita terkuras ya. Betul ya? Betul. Ya itu. Ya, memang benar. Dalam surat Al-Anfal ayat 46 itu dijelaskan bahwa ati'ullah wa ati'ir rasul wala tanazza'u fatassalu wa tadhhabu rihukum fasbiru. Artinya disuruh untuk sabar. Karena apa Mas Putra? Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah itu sama-sama orang yang sabar. Oke, ada yang lain Mas Putra? Sudah, nggak ada. Oke ya, cukup ya. Cukup. Ya, terima kasih Mas Putra. Pada intinya gini Mas Putra, penyelesaian sengketa proses pemilu dalam perspektif kepastian dan keadilan pemilu, ya ini kita kontekskan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang sesuai menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 dan prinsip, maksud saya prinsipnya Al-Quran. Jadi di mana keduanya ini menekankan kepastian hukum dan keadilan melalui prosedur yang jelas, transparan, adil, serta melindungi hak semua pihak sehingga pemilu berjalan dengan jujur, demokratis, dan minim konflik. Seperti itu Mas Putra? Ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih atas kedatangannya untuk diskusi. Kami mohonkan terima kasih atas kehadirannya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Putra, terima kasih ya atas Ya, kedatangannya. sama-sama. Terima kasih. Oke.